Ya, selamat malam teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nama saya Arya Heavenly, biasa dipanggil Ariel atau Ezra. Berumur 21 tahun, kampusnya di STS jurusan Infor. Hari ini Ariel mau sharing tentang membaca Alkitab. Ya, gak asing lah ya dengan perintah bahwa bacalah kitabmu. Kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kita dari kecil bahkan di sekolah minggu selalu diajarkan baca kitab suci, doa tiap hari, bahkan sampai ada lagunya, bahkan doa, lagu yang barusan tak nyanyikan itu. Tapi jangan lupa bahwa saat kita membaca Alkitab, jangan lupa kita meminta pengertian dari Tuhan gitu. Kita membaca Alkitab tidak boleh sembarangan, tidak bisa sembarangan. Kita tidak bisa membaca Alkitab dan menafsirkan sendiri, itu tak bisa. Kenapa lu? Memang nggak boleh gitu loh. Bahkan di Alkitab juga dikatakan janganlah menggunakan Alkitab sesuai dengan keinginanmu sendiri. Ayatnya tidak berbicara seperti itu, tapi intinya itu seperti itu. Tuhan sudah melarang kita untuk memakai kitab-kitab atau ayat-ayat Alkitab sesuai dengan kepentingan kita sendiri gitu loh. Untuk kepentingan kita sendiri, contohnya seperti supaya kita misal supaya kita uh, supaya mama kita sayang sama kita, tidak boleh marah-marah dan lain sebagainya, atau orang tua kita nggak boleh kasar sama kita. Terus kita pakai ayat janganlah memicu amarah anakmu, gitu kan, ya juga salah juga. Itu namanya itu namanya kita sudah memakai ayat Alkitab sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Dan juga ada beberapa ayat-ayat yang kalau kita memakai pengertian kita sendiri itu kita bisa tersesat gitu loh. Contohnya apa? Contohnya di Matius 10 ayat yang ke-34. Di situ Tuhan berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Loh, bukankah Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita? Bukankah Tuhan itu adalah pembawa damai? Kok di sini Tuhan berkata, "Aku membawa pedang bukan kedamaian"? Ayat itu berkata bukan tentang alasan Tuhan datang ke bumi. Ayat itu berkata bahwa aku di sini ini untuk melawan setan. Aku di sini ini untuk uh, melindungi kalian semua dari godaan-godaan iblis, dari tangan yang jahat gitu. Jadi janganlah takut. Maksud ayat itu seperti itu gitu. Bukan berarti Tuhan bukan pembawa damai, itu bukan. Tuhan pembawa damai. Tapi Tuhan juga pelindung kita gitu loh. Atas kuasa-kuasa jahat. Jadi jangan lupa waktu kita membaca Alkitab, kita saat teduh, itu jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus. Jangan lupa minta tuntunan Roh Kudus itu tadi supaya kita nggak salah arti gitu saat kita membaca. Karena kalau misalnya kita mau pakai dengan pengertian kita sendiri, dengan logika kita sendiri, ya nggak bakalan nyampe gitu loh. Kenapa nggak nyampe? Karena ya kitab itu ditulis oleh Tuhan, itu itu isinya adalah hikmat-hikmat Tuhan. Gampangannya itu gini, contoh gampangannya itu gini, contoh misal kita membuat sebuah AI gitu ya. Kita buat sebuah robot, kita program supaya AI ini sama seperti kita, bisa berpikir, bisa bisa mempunyai perasaan, bisa pinter. Tapi apakah AI itu bisa sepenuhnya mengerti pikiran kita? Tidak kan? Kalau kita tidak dikasih tahu, kalau kita tidak kasih tahu ke AI-nya, AI itu tidak akan mengerti maksud kita itu apa gitu. Sama seperti waktu kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah.
Nah kalau misalnya dari Allahnya sendiri, dari Tuhan Yesusnya sendiri nggak kasih tahu, kamu kitanya nggak minta pengertian dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, kita tidak meminta bimbingan, ya kita bisa tersesat. Kenapa? Karena pemikiran kita itu berbeda dengan pemikirannya Tuhan gitu. Jadi secara hikmatnya aja juga beda jauh. Logika kita tidak sebanding dengan Tuhan, sepintar-pintarnya kita ya. Walaupun kita mungkin bisa melakukan apa yang Tuhan bisa lakukan, kita udah ada peneliti yang bisa ada penelitian menghidupkan dinosaurus dan lain sebagainya, dan itu lagi berjalan, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan itu, kan seperti Tuhan. Tapi apakah pikiran kita seperti Tuhan? Tidak. Oleh karena itu jangan lupa, waktu kita membaca firman Tuhan, kita membaca nasihat Tuhan yaitu Alkitab, kita minta bimbingannya mereka, bukan mereka, minta bimbingannya Tuhan, minta bimbingannya Roh Kudus, supaya kita bisa mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Dia ngomong seperti ini, dia ngomong seperti itu maksudnya gimana gitu. Misal Tuhan berkata yang kayak tadi, aku bukan pembawa damai tapi aku membawa pedang, maksudnya gimana Tuhan? Kita tanya sama Roh Kudus, kita renungkan itu sambil tanya, Roh Kudus ini maksudnya gimana ya, kok aku nggak ngerti, bukankah Tuhan adalah pembawa damai, kok Tuhan membawa pedang? Kita tanya sama Roh Kudus. Nah itu sih, jadi intinya aku cuma mau nyampein reminder aja. Kalau yang pertama, yang kalau kita baca Alkitab itu jangan untuk diri kita sendiri, untuk kita gunakan melawan orang atau melindungi diri kita sendiri, jangan. Tuhan sendiri juga udah melarang itu. Yang kedua, saat kita membaca Alkitab itu minta bimbingan Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti maksudnya Tuhan ngomong seperti itu di ayat itu apa gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kabul Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan, tanpa kerasa apapun Tuhan. Terima kasih atas kamu Tuhan. Tuhan, kalau kami tadi habis belajar untuk merenungkan firman-Mu dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan, tolong berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua, God bless you.